yaitu Tadabbur Al-Quran Surat Ghafir ayat 30 sampai dengan 31 oleh Bapak Haji Sa'ad Murdi. Pergi ke pasar membeli ikan, tidak lupa membeli kemenyan. Kita simak Tadabbur Al-Quran. Bapak Sa'ad siap menjelaskan. Kepada Bapak Haji Sa'ad Murdi, disilakan. Terima kasih Bu Orep. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan banyak nikmat yang lain. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir di Zoom Al-Sani dalam rangka membahas, mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah Ghafir ayat 30-31 didampingi dengan Buya Rizal dan didampingi oleh Ibu Yusma, dan kita telah mendiskusikan secara gramatika dan perubahan-perubahan kata dari ayat-ayat ini. Baiklah, kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala allazi amana ya qaumi inni akhafu alaikum misla yaumil ahzab masala misla da'bi qaumi nuhin wa 'adin wa samud wallazina min ba'dihim wa mallahu yuri zulman lil ibad. Sadaqallahul azim. Dan orang beriman itu berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti peristiwa kehancuran golongan-golongan yang bersekutu. Maksudnya azab itu ditimpakan kepada umat-umat yang saat dahulu, golongan demi golongan. Terlihat di tafsir Jalalain. Kemudian ayat berikutnya, yakni seperti keadaan kaum Ad, kaum Nuh, keadaan kaum Ad, kaum Samud, dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Allah tidak menghendaki berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Kemudian surah Al ayat 30 tadi, ya qaumi inni akhafu alaikum misla yaumil ahzab, sesungguhnya aku khawatir kamu ditimpa bencana seperti peristiwa kehancuran golongan yang bersekutu, seperti dijelaskan tadi golongan yang lalu. Wama, dan dilanjutkan pada ayat 31 bagian akhir, wama Allahu yuridu zulman lil ibad. Jadi Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hambanya.
Dan dijelaskan pada ayat berikutnya, ayat 32, wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad. Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan siksaan pada hari panggil memanggil. Pada hari kiamat memanggil tidak makan hari kiamat itu di mana hari panggil memanggil, karena orang yang berkumpul di padang mahsyar sebagian memanggil sebagian lain untuk minta tolong. Dan dijelaskan juga pada surah Al-Ahqaf ayat 17 Allah berfirman, wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsa rabbika fawqahum yawma izim samaniyah. Malaikat-malaikat berada di penjuru langit, ya, penjuru-penjuru langit pada hari itu. 8 malaikat menjunjung aras Tuhanmu di atas kepala mereka. Itu maksudnya, itu peristiwa hari kiamat dijelaskan seperti itu. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Al-Ahman ayat 33. Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi famfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wahai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintas penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Kemudian dijelaskan pula dalam surah Al-Qad 44 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'azzana mu'azzinun bainahum an la'natullahi 'alal zalimin. Penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka dengan mengatakan, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami janjikan kepada kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya azab yang Tuhan kamu janjikan kepadamu? Maka penduduk neraka menjawab, betul. Kemudian seorang malaikat menyuruh atau mengumumkan di antara keluarga, kutukan Allah ditimpakan kepada orang zalim. Itulah penjelasan hari kiamat, hari yang saling memanggil. Maka penduduk neraka, penduduk surga mempertanyakan penduduk neraka, kami sudah boleh bagian kami, apakah kamu sudah boleh bagian kamu? Itu yang maksudnya. Kemudian surat Al-A'raf ayat 50 Allah berfirman dengan bunyi yang sama tadi, wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah qalu inna wa harramuha alal kafirin. Qalu innallaha harramuhuma alal kafirin. Penghuni neraka berseru kepada penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan kepadamu. Maka penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang yang kafir. Nah, kemudian pada hari itu dijelaskan pada surah Al-Fil ayat 33, yauma tuwallu mudbirin, yaitu ketika kamu lari saling berpaling ke belakang. Pada hari kiamat, surah Al-Qiyamah mengatakan, kalla la wazara ila rabbika yauma izim minal mustaqar. Itu dikatakan, sekali-sekali tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari ini tempat kembali. Maka lanjutan dari surah Al-Ghafir ayat 33, malakum minallahi min asim wa ma yudlilillahu famalahu min had. Tidak ada bagi kamu seorang pun yang menyelamatkan kamu dari azab Allah, dan siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 34, walaqad ja'akum yusufa
Yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum bisakim mimma ja'akum bi hatta iza khalaqa qultum lan yab'asallahu min ba'dihi rasula kadzalika yudillullahu man huwa musrifun murtab. Sesungguhnya telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kamu senantiasa berada dalam keraguan tentang apa yang dibawa kepadamu hingga ketika dia meninggal. Kamu berkata Allah tidak akan mengirim seorang rasul sesudahnya. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas. Jadi setiap golongan Allah selalu mengutus dari golongan mereka untuk memberi penjelasan tentang hari akhirat, tentang kehidupan akhirat. Dan rasul-rasul terdahulu hanya dikirim untuk golongan masing-masing. Sedangkan Nabi Muhammad diutus untuk semua umat manusia. Itulah yang dikatakan, maka Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Itulah yang kita ikuti, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu, beristiqomahlah kita dalam mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup bagi kita. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita bacakan ini memberi manfaat bagi kita semua. Namun terjadi jika kekeliruan, mohon dimaafkan kepada yang banyak, dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi